Hai hai, apa kabar semuanya? Untuk edisi kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman tentang 3 jenis limbah yang dimanfaatkan untuk keperluan bersama di Turki ya. Limbah yang pertama adalah tutup botol plastik kayak gini. Nah, terus yang kedua adalah sisa minyak goreng. Dan yang ketiga adalah baju-baju bekas. Nah, yang pertama, tutup botol plastik. Nah, tutup botol plastik kayak gini nih guys, kalau di sini nggak dibuang. Jadi masyarakat di sini nih, terutama di Istanbul ya, pada semangat banget untuk ngumpulin limbah ini. Terus awal-awal aku di sini nih, kan aku nggak tahu ya, jadi aku buang aja. Ternyata sama suami dikomplain dan disuruh dikumpulin. Dan ternyata di depan apartemen juga disediain toples besar untuk menampung limbah ini. Nah, sebenarnya buat apa sih limbah ini? Nah, ternyata pemerintah Turki itu mengubah atau merecycle limbah ini dengan cara mengkolek ya, mengumpulkannya dari masyarakat. Nah, kemudian sesudah banyak ya, terus diproses dan dirubah menjadi kursi roda ya, kursi roda plastik kata suamiku. Nah, kursi roda itu ya kemudian di supply ya, disuplai ke mungkin kayak panti-panti jompo atau rumah sakit gitu ceritanya. Menurutku ya, masyarakat di sini juga peduli banget. Jadi begitu tahu dengan recycle ini, mereka juga berbondong-bondong dan semangat untuk mengumpulkan limbah mereka jadi satu. Limbah yang kedua adalah sisa minyak goreng. Tahu nggak guys, ternyata 1 liter limbah minyak goreng kayak gini nih bisa merusak 500 liter air. Bahaya banget ya. Nah, ternyata suamiku nyuruh aku juga nih untuk mengumpulkan sisa minyak goreng di dapur kami. Nah, apa yang pemerintah Turki lakukan untuk limbah ini? Ternyata nih guys, nanti nih kalau kita udah punya banyak nih sisa limbahnya kayak gini, kita bisa menaruhnya di tempat-tempat yang disediakan. Nah, salah satu tempat yang menyediakan penampungan dari limbah ini adalah supermarket Migros, kata suamiku ya. Jadi di supermarket Migros itu disediain satu tempat untuk menaruh sisa minyak goreng kayak gini. Dan ternyata nih guys, nanti sesudah semuanya terkumpul, kemudian sama pemerintah atau mungkin satu instansi ya, instansi tertentu, kemudian merecycle-nya menjadi biodiesel. Nah, biodiesel ini akan digunakan sebagai energi transportasi. Nah, untuk limbah yang ketiga nih guys adalah baju-baju bekas. Yuk kita lihat tuh, box warna pink putih. Ini buat apa sebenarnya? Nah, di situ ada tulisannya Sıfır Atık. Sıfır Atık itu artinya adalah zero limbah atau tanpa limbah. Terus bawahnya itu ditulis lagi, recycle limbah itu bisa protect nature. Terus di sini disebutkan di box ini bisa ditaruh khusus untuk menaruh baju-baju bekas apa aja, yaitu bagian pertama adalah berbagai jenis baju untuk laki dan perempuan dan juga anak-anak. Yang kedua adalah berbagai jenis sepatu, sandal. Dan yang ketiga adalah berbagai jenis clothing yang lain, yaitu kayak handuk, juga kayak bantal guling ya, bungkusnya, dan juga untuk tirai. Nah, di sini ada kumbarasi, tekstil kumbarasi. Kumbarasi itu artinya celengan guys. Ya, jadi ini adalah celengan tekstil, produk tekstil bekas. Nah, gimana nih cara masukinnya? Jadi kalau kita punya baju-baju bekas yang masih bagus ya, dan kita mau buang, maka cukup taruh di sini aja nih guys. Caranya gimana? Itu ada, yang pertama adalah itu si handle-nya yang hitam itu ditarik aja. Nah, nanti begitu udah terbuka, masukkan baju-baju yang mau ditaruh di dalamnya.
Dan kemudian yang ketiga, tutup kembali dengan rapat dan hati-hati dengan tangan karena bisa berbahaya ketika memasukkannya ya. Dan di sini nih guys, di box-box kayak gini nih, kita udah biasa melihatnya di public places kayak gini nih. Nah ini kebetulan tempatnya di depan sekolahan ya. Jadi ini tepat banget nih, karena banyak hilir mudik orang juga di pusat kota ini ya. Dan mungkin ibu-ibunya yang habis mengantar anak-anak juga bisa melihat. Dan ini juga contoh tekstil kumbarase atau celengan tekstil di tempat lain. Warnanya berbeda guys, tapi fungsinya sama untuk menaruh baju-baju bekas. Ini tepatnya di depan perumahan. Nah, pemerintah Turki nih guys, melalui instansi tertentu akan mengecek atau mengumpulkan baju-baju dari tekstil kumbarase ini atau celengan tekstil ya secara berkala. Nah, jadi mungkin akhir bulan ya atau di waktu-waktu tertentu. Kemudian mengkoleksi semuanya menjadi satu di satu titik. Nah, kemudian akan memilih dan memilahnya kembali mana yang masih bagus dan kemudian mencuci dan kemudian kemungkinan menyetrikanya kembali menjadi lebih layak untuk disalurkan. Nah, lalu instansi ini akan menyalurkannya. Ada beberapa cara ya yang kemungkinan salah satunya adalah dengan menyalurkannya ke instansi-instansi tertentu yang membutuhkan, atau bisa jadi dikirim ke social market. Nah, sebenarnya aku udah pernah melihat social market ya pas aku melewati satu tempat, tapi karena aku nggak tahu jadi aku nggak record. Nah, jadi social market itu adalah sebuah pasar sosial ya. Jadi kayak bangunan kayak gitu guys, yang aku lihat ya, kayak gedung kayak gitu, yang disediakan untuk menampung baju-baju bekas atau barang-barang bekas dari masyarakat. Nah, kemudian akan dikembalikan ke masyarakat lagi untuk mereka yang membutuhkan. Nah, untuk masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang guys ke social market itu untuk meminta barang yang mereka perlukan, atau bisa juga dengan melakukan pengajuan ke pemerintah atau ke lembaga itu ya. Dan bahkan aku pernah melihat sendiri seorang ibu-ibu mengambil baju dari celengan baju ini guys. Nah, kiranya ini aja guys yang bisa aku sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much for watching.